Shall we go to the market? Bisa. Oh, bagaimana kalau kita pergi ke supermarket? You should stop negative thinking. Kamu harusnya berhenti berpikir negatif. You must be polite. Kamu harus sopan. Ya. I will be there on 9 a.m. Aku akan di sana pukul 9 pagi. Aku akan tiba di sana. Oh, akan tiba. Kalau tiba on 9, bukannya at ya. Kalau jam deh, I will be there at 9 p.m. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Oke, udah benar ya. Mm-mm. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai perbedaan adjektif ed dan adjektif ing ya dalam bahasa Inggris. Bentar, ini masih loading. Materinya udah ya? Udah, Miss. Oke. Ya, ini udah mulai kebuka ya. Nah, jadi ya, mungkin Kak Adila mungkin pernah ya menemukan kata-kata sifat yang dibentuk dari verb ya. Misalnya kata frighten yang dirubah menjadi frightened atau brightening. Jadi meski sekilas tampaknya seperti verb ya, jadi kata-kata tersebut termasuk adalah adjektif ya. Nah, gimana sih ya caranya bikin adjektif dengan cara itu? Dan apa ya perbedaan adjektif ed dan ing? Ya. Nah, kita masuk dulu nih definisi adjektif. Adjektif itu adalah salah satu komponen part of speech ya, yang berfungsi menjelaskan karakteristik dari noun atau pronoun. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, adjektif itu disebut sebagai kata sifat. Nah, adjektif dalam bahasa Inggris ini bisa terbentuk melalui beberapa cara. Ya, salah satunya adalah dengan memodifikasi verb. Kalau kamu ingin mempelajari adjektif dengan lebih lengkap, ya kita bisa lihat lagi ke materi berikutnya. Ya, dalam bahasa Inggris, adjektif ini memang bisa dibentuk ya dengan berbagai cara. Tidak seperti verb yang jauh lebih sulit ya dibentuknya. Jadi ada banyak kategori kata yang bisa dimodifikasi menjadi adjektif. Nah, salah satu modifikasi adjektif termudah ya adalah dengan memanfaatkan keberadaan regular dan irregular verb. Ya. Cukup dengan menambahkan akhiran ed dan ing pada regular atau irregular verb tertentu. Maka kamu bisa ya membentuk adjektif yang baru. Nah, meski demikian, adjektif dengan akhiran ed dan ing ini tidak memiliki pengertian yang sama. Ya.
Nah, kalau adjektif dengan akhiran id, ini artinya adalah kata sifat ya, yang menjelaskan apa yang dirasakan oleh subjek. Nah, akan tetapi perlu ya kita garis bawahi juga bahwa adjektif akhiran id ini berbeda dengan passive voice. Jadi tidak semua verb yang diakhiri id itu bisa dikategorikan sebagai adjektif. Nah, contoh perbandingan antara adjektif id dengan passive voice adalah sebagai berikut. Contohnya, the old woman is helped by the scout boy. Scout boy itu pramuka ya. My chair has been moved to the left side. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau subjeknya ini adalah yang pertama adalah the old woman. The old woman itu kan bernyawa ya. Nah, sementara yang di bawahnya, contoh kalimat kedua adalah my chair. Artikan my chair itu adalah kursiku ya. Sementara ini tidak bernyawa. Nah, jadi itu ya, perbedaan lagi antara adjektif id dan passive voice. Jadi sebagai kata sifat merangkap objek. Jadi kalau adjektif id ini hanya bisa dikenakan pada benda bernyawa. Sedangkan passive voice bisa dikenakan pada segala jenis benda. Entah itu bernyawa atau tidak. Ya. Nah, ini kemudian objeknya di sini kan by the scout boy. Ya, objeknya di sini kan bernyawa. Sementara yang sebelah di bawahnya to the left side, di sebelah pinggir atau di sebelah kiri gitu kan, itu juga tidak bernyawa. Nah, kemudian adjektif ing ini adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh suatu subjek. Ya. Kalau singkat penjelasannya seperti ini. Kita ambil contoh verb annoy. Ya, jika dijadikan adjektif id, maka bunyinya akan menjadi annoyed. Ya. Dalam bahasa Indonesia, annoyed ini artinya terganggu. Ya. Coba sekarang kita ubah annoy menjadi adjektif ing, yaitu annoying. Ya. Artinya juga akan berubah ya, menjadi mengganggu. Contoh lainnya, I feel terribly annoyed by his act. Aku merasa sangat terganggu dengan tingkah lakunya. His acts are terribly annoying. Tingkah lakunya sangat mengganggu. Jadi kalau adjektif id ini dimiripkan dengan passive voice, maka adjektif ing ini dimirip-miripkan dengan jiran ya. Padahal lagi-lagi adjektif ing dan jiran itu memiliki ruang lingkup yang berbeda ya. Nah, sama seperti halnya dengan adjektif id, adjektif ing ini adalah kata sifat ya yang diletakkan pada subjek. Ini artinya hanya verb ing yang mencerminkan dampak emosional saja yang bisa menjadi adjektif ing. Sementara itu verb ing yang tidak menggambarkan dampak emosional seperti swimming, reading, listening itu termasuk dalam kategori jiran. Jiran itu verb yang diakhiri dengan ing. Ya, verb ing itu jiran. Nah, berikut ini daftar adjektif dengan akhiran id dan ing ya. Nah, kalau misalnya kamu ingin memahami ya perbedaan adjektif id dan ing, kuncinya cuma satu ya. Adjektif id itu adalah kata sifat yang terdampak, sedangkan adjektif ing ini adalah kata sifat untuk menimbulkan dampak. Ya, contohnya yang pertama adalah bore. Bore itu kan artinya bosan. Nah, kalau adjektif id-nya itu bored. Bored itu artinya merasa bosan. Ya. Sementara adjektif ing-nya boring. Boring itu artinya membosankan. Kemudian ke selanjutnya ya, untuk contoh yang berikutnya, Kak Adila bisa dibaca nggak? Surprise ini dibaca mulai verb-nya, adjektif id, adjektif ing, sampai translate-nya ya. Surprise, Mm-mm. kejutan. Mm-mm. Surprise, dikejutkan. Ya. Surprise, terkejut, merasa terkejut, merasa terkejut. Jadi kalau ada adjektif id-nya itu pakai tambahan merasa. Ya, merasa bosan, merasa terkejut gitu. Merasa takut, merasa terganggu, merasa kecewa, selalu ada tambahan merasanya. Ya, karena itu adalah perasaan. Ya, bacanya surprised ya, surprised. Surprise. Adjektif ing-nya apa? Surprising, Mm-mm. Artinya mengejutkan.
Apa? Mengejutkan. Ya, mengejutkan. Selanjutnya, Frighten. 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 Nggak tahu Mm-mm. apa itu, Miss. Frighten. Takut. Frighten. Mm. Frighten. Frightened. Ya, frighten. Frighten. Mm-mm. Merasa takut. Ya. Kemudian, Frightening. mm, Menakutkan. frightening. Ya, menakutkan. Selanjutnya, Annoy. mm-mm. Annoy apa? Annoy. Terganggu. Ya, Annoyed. Merasa terganggu. Annoying, mengganggu. ya. Disappoint. Apa ya? Kecewa. Oh, kecewa. Disappointed. Disappointed. Disappoint. Merasa kecewa. Disappointed. Disappointed. Ada id-nya di belakang. Disappointed. Ya, merasa Merasa kecewa. Kemudian, disappointing. Mengecewakan. disappointing. Disappointing. Ya, Mengecewakan. ya. Selanjutnya, Confused. apa? Bingung. Mm-mm. Confused. Ininya dibaca, Con- bisa. baca. Confused, ya. Confused. Merasa Mm. bingung. Confusing. Membingungkan. Ya, lanjut. Er, inspirasi. Inspire. Ya, Inspire. inspirasi. Inspirasi. Inspired. Merasa inspirasi. Merasa Oh terinspirasi. iya. Merasa terinspirasi. Inspiring. Mm-mm. Menginspirasi. Ya, selanjutnya. Relax. Santai. Relax. 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 X. Ya, relax. Relax. Santai. Santai. Relaxed. Relaxed. Merasa Relaxed. relaxed. Merasa santai. Mm-mm. Relaxing. Mm-mm. Menyantai. Menyantai. Apa? Relaxing. Relaxing. Menyantai. Menyantai. Mengsantai. Bersantai. Apa? Kira-kira? Mengsantai. Relaxing. Apa itu artinya? Yuk. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Bersantai. Oh, bersantai. Relaxing. Kayak lega gitu ya. Lega gitu. Relaxing. Santai gitu bisa ya. Satisfying. Mm-mm. Apa? Eh, ini apa? Apa? Apa ya, Miss? Biasa banyak tuh di TikTok. Apa tuh? Apa ya? Satisfying. em, Puas. oh, puas. Puas. Satisfying. Satisfied. Mm-mm. Merasa puas. Ya. Satisfying. Me Satisfying. satisfy, Satisfying. 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 Mm-mm. Ras, apa? Memuaskan. Iya, memuaskan. Soalnya makanan itu memuaskan. The food is satisfying. Terus kemudian Frusted. Frustasi. frustrate. Frustrate. Ya, Frust, frustasi. Bacanya frustrate. 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 Ya. Frustasi. Frustrated. 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 Mm-mm. Merasa frustasi. Mm-mm. Frustrating. Mm-mm. Frustrated. Frustrated. Frustrating. Apa tadi? Eh
Frustrate. Apa? Frustrating. Hmm, Tadi kan memfrustasi. yang tadi frustrasi kan? Ya. Merasa frustrasi. Ah, Ya, frustrating artinya apa? Frustrating. Apa? Membuat frustasi. oh, Mm-mm. shock, Shock. shock, Mm-mm. terkejut, Ya, kaget gitu ya. kaget. Oh ya, kaget. Shock. Shock. Ada id-nya, bukan shocked. Shock, Shock. shock, shock. Mm-mm. Merasa terkejut, shock, Mm-mm. mengejutkan. Ya, Treat, treat. treat, Treat. 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 Ya, Memperlakukan. ya. Bukan. Treat itu ancaman. Kalau treat yang memperlakukan itu nggak pakai H. Kayak gini nih. Oh, TREAT aja. Treat. Ya, kalau treat ini ancaman. Ada H-nya, jadi pas ngomong tuh kamu mengucapkannya bukan treat. Kalau memperlakukan itu kan treat. Ya, kalau ada TH-nya, ancaman itu treat. Treat. Heeh. Apa tadi Miss? Terancam. Ancaman. Ancaman. Mm-mm. Treating. Threatened. Threatened. Ya, artinya Treat. Merasa diancam. merasa terancam. Merasa terancam. Ya. Threatening. Mm. Mengancam. Ya. Tire. 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 Apa? Capek. Capek. Mm-mm. Biasanya kayak tired. Mm-mm. Tired. Merasa capek. Mm-mm. Tiring. Mengcapek. Apa tiring? Merasa capek. Melelahkan. Melelahkan ya. Melelahkan. Kayak tired itu lelah. Ya. Tired merasa lelah atau merasa capek. Yang ini tiring itu melelahkan. Lanjutnya. Mm-mm. Oh, apa ya? Amazing. Apa? Luar biasa. Takjub. Oh, takjub. Mm-mm. Amazed. Ya. Merasa takjub. Ya. Amazing. Menakjub. Ya. Menakjubkan. Menakjubkan. Challenge. 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 Ya. Apa? Tantangan. Ya. Challenge. 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 Mm-mm. Merasa ditantang. Rasa tertantang. Merasa tertantang. Challenging. Challenging. Menantang. Menantang. Depressed. 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 Mm-mm. Depresi. Ya. Depressed. Merasa depresi. Depressed. Ada id-nya. Depressed. Depressed. Depressing. Apa tadi depressed? Merasa depresi. Ya. Depressing. Apa ya Miss? Depressing. Merasa Muram gitu ya. Kalau orang depresi itu kan pasti muram gitu. Menyedihkan gitu ya. Kayak gitu. Selanjutnya. disturb. 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 Mengganggu atau terganggu? Terganggu. Terganggu. Ganggu. Pokoknya ganggu lah itu ya. Gangguan. Disturb. 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 Mm-mm. Merasa terganggu. Ya. Disturbing. Mengganggu. Ya. Terrify. 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 Apa? Terrify. Takut. Takut. Mm-mm.
Terrified, takut. Terrified, merasa takut. Terrifying, menakutkan. Ya. Thrill, Thrill itu sensasi ya. sensasi. Sangat senang gitu ya, senang. Atau pokoknya sensasi lah, istilahnya kalau thrill itu bisa sangat senang. Tapi kalau ada ya, kamu pernah dengar thriller, itu cerita menegangkan, beda lagi artinya ya. Ya, Kalau trailer. kalau trailer yang mana? Thriller ya. Tapi kalau thrilling itu beda lagi, artinya mendebarkan. Oh, kalau child ini Miss yang pakai id-nya? Thrill, 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 thrill itu sangat senang. thrilling. Thrilling Touch, apa? enggak, thrilling tadi mendebarkan. Ya, lanjut. Touch, Mm-mm. menyentuh. Sentuh, kata Sentuh. dasarnya. Mm-mm. Touch, Mm-mm. merasa tersentuh. Ya, touch, touch ya, Touch, intinya agak kecil gitu. touching, Mm-mm. menyentuh. Ya, Worry, khawatir. mm-mm. Worried, merasa khawatir. Ya, Worrying, memprihatinkan. memperhatikan kan? Tadi kan apa? Khawatir, khawatir kan? Mengkhawatirkan, mengkhawatirkan. Kayak keadaannya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ya, worry. Nah, kemudian Me- ini enggak pendengar. Fascinate. fascinated, Fa- fascinate. Ya, itu kan dari kata dasarnya apa? Fascinate. Fascinate. em, Asik. Fas- Terpesona, pesona lah intinya, pesona. Terpesona. Hmm. Fascinated. Hmm. Merasa terpesona. Ya. Fascinating. Hmm. Mempesona. Ya. Embarrass. Hmm. Apa ya? Apa? Eh, embarrass. Em, Malu. oh, malu. Hmm. Embrace it. Merasa malu. Embarrassed, embarrassed. Embrace. Ya. Merasa malu. Embracing. Memalukan. Ya. Selanjutnya. Side. eh, senang. Ya. Bersemangat gitu ya. Bersemangat. Excited. Merasa semangat. Hmm. Exciting. Hmm, exciting. Seru gitu ya. Menarik. Real life. Relief. Relief. Hmm. Relief. Relief itu apa? Lega. Relief. Oh, Relief ya. Relief. Lega. lega. Relief. Hmm. Merasa lega. Ya. Relief. Melegakan. Relieving. 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 Ya. Melegakan. Hmm. Disgust. Hmm. Itu Disgust apa? menjijikkan. Jijik. Disgust. Jijik. Disgusted. Merasa jijik. Ya. Disgusting. Menjijikkan. Ya. Sampai sini perbedaan antara adjektif id dan verb adjektif ini udah jelas apa belum? Jelas, Miss. Jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita masuk ke soal-soal ya.
Kami sedikit bosan satu sama lain. Kami sedikit bosan satu sama lain. Sedikit bosan. Hmm. Kalau pakai are bisa. We are little bored each other. We are, enggak ya. Kalau verb to itu kan biasanya atau verb present. Present tense sama past tense kan nggak pakai to be ya. Yang pakai to be itu kan present continuous. Jadi kayak yang sedang gitu ya. Yang sedang dilakukan baru bisa pakai are. Nah ini sekarang kamu yang tentukan nih. Kamu menurut kamu pakai kalimatnya mau pakai tenses apa? Kira-kira bisa nggak kalau nih pakai sedang gitu? Kan nggak ada kata sedangnya. Jadi palingan pakai verb apa present tense atau past tense. Kalau kamu lihat lagi deh, kalau misalnya materi yang sebelumnya itu ya, kalau misalnya past tense atau present tense, perlu nggak pakai are? Ada rumusnya nggak pakai are to be gitu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Berarti langsung kayak we Hmm? little bored Ya, each other. ya, we got a little bored with each other. Jadi apa tadi? Adjektifnya yang digunakan adalah adjektif Yang biasa kan, yang bored aja. bored atau bore. Verb one ya, yang bore. Ya, Oh, tapi kan kita konteksnya sekarang ya, pelajarannya itu adjektif id apa adjektif ing. Kalau kamu pakainya adjektif yang biasa, artinya nggak masuk ya. Jadi kamu mau pakai adjektif id bisa, mau pakai adjektif ing bisa ya. Nah, kalau kayak gitu artinya di sini pakai adjektif id. Jadi bornya ditambahin d. We got a little bored with each other. Andi menganggap membaca itu membosankan. Andi Hmm, hmm, menganggap pakai apa? Assume. things Things. hmm, Andi things read hmm. I Andi things read is boring. Read itu kan apa? Reading ya. Kita pakainya reading. Reading itu membaca. Reading is boring. Readingnya Andi pakai thinks apa? readingnya pakai ing, boringnya pakai ing juga. Ya, readingnya di sini kan kata kerja. Reading kata kerja. Boring ini baru kata sifat. Hmm, Kan membaca. Membaca itu kata kerja. Jadi ini readingnya adalah jeran ya. hmm, Karena dia verb yang pakai ing. ya. Kemudian aku masih kagum dia memenangkan juara pertama. Aku masih kagum bahwa dia memenangkan juara pertama. I am
still. Yang ini kalau I-nya pakai M kan, Miss? Ya, I am still kagum. kagum apa Amazed. tadi? Coba lihat di kamus. Kamus yang tadi. Amazed. Ya, I am still amazed. aku Hmm, masih kagum. Kagum. Jadi pakai id atau pakai ing? pakai id. Mm-mm. I Gimana am jadi kalimatnya? I am still amazed. Dia memenangkan juara pertama. Iya, pakai id ya. Jadi I am, Still amazed. ya. He Lanjutannya, he won. bahwa itu apa? Ada bahwanya. Terus Apa? ada bahwanya tadi. Oh, Iya, ada bahwanya. aku masih kagum bahwa iya. Bahwa itu apa? That. Kan udah Oh, belajar belum? lupa, Miss. I am still amazed that he won first 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 aja. He won first place. Ya, first place. Coba diulang. I am Hmm, amazed. Apa? Diulang. I Kayak am ada yang I am. still amazed Heeh. that Hmm. he won first place. She won the first place. He won the first place. Ya. Dia melakukan sebentar. Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa saat kompetisi. Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa saat kompetisi. Hmm, she make pertunjukan pertunjukan show. Pakai show bisa show. Bisa, atau performance juga bisa. Hmm, she make show. Hmm, yang luar biasa. Adjektifnya yang mana, Miss? Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa. Ya, luar biasa adjektifnya. Menjadi apa? Oh, amazing. Iya, Oh, she make show. she did. She did make. Pakai make lagi? Nggak perlu, Enggak. kan udah ada did-nya. She She did did show amazing. an amazing performance. Karena kan performance itu bisa dihitung. Ya, jadi menggunakan an. Artinya sebuah. Lanjutannya, Hmm, she did an performance. amazing performance. Amazing Mm-mm.
amazing performance Saat kompetisi. and competition In the competition. in the competition. Ya. Selanjutnya. Aku sedikit kesal dengan semuanya. Kesel. Aku sedikit kesel. I am little annoyed Mm-mm. with everything. Gimana tadi diulang? I am. I am little annoyed with everything. Ya, atau bisa juga I was a little annoyed about the whole thing. I was a little annoyed Annoyed with about the whole thing. about the whole thing. Ya. Selanjutnya, dia punya beberapa kebiasaan yang sangat mengganggu. Dia punya beberapa kebiasaan yang sangat mengganggu. How do you change into English? Hmm, dia punya kebiasaan. She have a habit. Mm-mm. Ya, tapi habitnya di belakang ya. Jadi She kata kerjanya duluan. mengganggu, annoying. Mm. Disusun dulu kalimatnya dia She gimana bentuknya. have she have a annoying habit. She have ya atau bisa juga ya she's got some very annoying habits. Selanjutnya Apa tadi, Miss? she's got Hmm? some very annoying habits. Selanjutnya pacarku terlalu lelah untuk membicarakan harinya. Pacarku. Uh, my girlfriend, my boyfriend, My girlfriend atau my boyfriend pacarnya. my girlfriend Hmm. tired, Tired. tired. Nah, Mm, for talk about her day. gimana diulang? My girlfriend tired Hmm. for talk about her day. Boyfriend itu cowok apa cewek? Boyfriend cowok, Terus kenapa jadi her day? Her. Her itu kan buat cewek. his day. Ya, jadi his day. Ya. Nah, tadi kan kamu pakai tired ya. Kalau kelelahan, itu kita bisa pakainya exhausted. Exhaust. Karena artinya lelah itu kan artinya lebih tinggi ya daripada capek. Ya, kalau misalnya kamu pakainya tired itu artinya capek. Capeknya tuh capek kayak biasa aja. Tapi kalau exhausted itu artinya benar-benar kecapean atau sangat lelah ya. Itu baru kamu bisa menggunakan exhaust ya. Jadi Tulisannya kayak mana? exhausted.
exhausted. Jadi, my boyfriend was too exhausted to talk about his day. My boyfriend was too exhausted to talk about his day. To talk about Mm-mm. his day. Nah, Coba selanjutnya. Setelah hari yang melelahkan, pacarku butuh istirahat. How do you change it into English? setelah hari yang melelahkan. After melelahkan apa tiring? Mm-mm. After a tiring day, my boyfriend needed some time to rest. Apa? Diulang Hmm, coba. After a tiring day, Mm-mm. my boyfriend Mm-mm. needed some Need time. apa? Need Need-nya pakai biasa. Need-nya pakai apa? tambah ed. Plus ED, ed. jadi bacanya apa? Need Needed. Needed. needed Mm-mm. needed some Need. time to rest. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang udah aku sampaikan ya. Kalau capek aja pakai Tired. tired ya, tired atau tiring. Tapi kan ini artinya melelahkan. Kalau melelahkan pakainya apa? Ex Exhaust ya, exhaust. Nah, kalau melelahkan artinya kan exhausting. exhausting. Nah, yang pakai ing itu kan artinya melelahkan. Ya, jadi after an exhausting day, my boyfriend needed some time to rest. After an Apa? Karena hari itu kan bisa dihitung kan? Hari bisa dihitung. Ya, maka menggunakan e. Nah, kalau dimulai dengan exhausting, ya itu kan artinya dimulai oleh adjektif berawalan huruf vokal. Jadi pakai an exhausting day. After an exhausting day, needed some time to rest. Selanjutnya, Manda malu jika kita memintanya bernyanyi. Malu apa tadi malu? Malu ini artinya merasa malu ya. Kita memintanya bernyanyi. Malu apa ada tadi? Ayo, dilihat dulu tadi materinya. Ada loh tadi. Disappoint ini. Bukan. Disappoint itu kan kecewa. Malu tadi apa? Terrify. Bukan, itu takut. Malu. Apa? Kalau pakai saya nggak boleh. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Shy itu kan nggak bisa ditambahin ed atau ing.
Embrace. Ya. Kalau merasa malu apa? Embracing. Bukan. Merasa malu. Oh, embrace it. Embrace. Ya, embrace ya. Embrace. Kan baru. Embarrassing memalukan. Coba disusun kalimatnya. Manda Hmm. feel embraced Hmm. if we memintanya bernyanyi. Minta apa? We Meminta. Itu kan we itu kita. want Meminta in itu ask ya. Ask. Ask itu meminta. Memintanya bernyanyi. Jadi apa? if we ask her to sing. Ya, coba incomplete sentence. How do you say it? Manda feel embrace it Hmm? if we ask her to sing. Ya, Manda get. Ya, embarrassed if we ask her to sing. Selanjutnya, dia membuat orang-orang terhibur dengan leluconnya. Kayaknya terhibur nggak ada ya di situ ya tadi. Ini aku kasih tahu bentuk pertamanya ya. Entertain. Nah, kalau dia membuat orang-orang terhibur dengan leluconnya, jadi pakai id atau pakai ing. Kalau entertain ya, entertain kan verb one-nya, kan terhibur artinya. Nah, tapi kan kamu nggak bisa pakai entertain. Nah, kalau misalnya entertaining kan artinya apa? Uh, menghibur. Menghiburkan, menghiburkan. Ya kan nggak cocok. Kalau entertain pakai id artinya apa? Terhibur. Ya, jadi pakainya ya entertained ya, pakai id, Pakai pakai ini id. pakai id. Mm-mm. We get entertain. Orang-orang peoples. Orang-orang, ya, She make peoples gimana sih terhibur, entertain dengan leluconnya apa Mas? With jokes, jokes itu lelucon, jokes. she make peoples entertain with her Mm-mm. joke, With, her jokes. depan dari subjeknya pakai apa? She He. Terus kenapa she tengahnya jadi her? pakai she Miss. Oh, she. Jadi she, gimana ulangin? She make peoples Mm-mm. entertain with her jokes. Nah, jadi make ini artinya cuma bisa untuk apa? Make, membuat kan artinya. Membuat, tapi kamu nggak bisa ya membuat. Dia membuat orang-orang terhibur dengan leluconnya nggak bisa pakai make. Make itu kan artinya membuat dengan tanganmu sendiri. Membuat, ya, membuat kue misalnya. Membuat apa? Menjahit baju. Gitu ya. Jadi pakai apa Miss? Pakai get. Pakainya cap ya. Ini adalah verb to dari keep. Cap. Cap, keep. Artinya ini apa? Membuat
Kalau keep itu kan artinya apa? Keep, Kayak mengekip gitu apa? menjaga, menyimpan. Tapi kalau misalnya cap itu terus berlanjut membuat orang lain terhibur dengan leluconnya. Jadi artinya seperti itu. Keep, cap ya. Cap itu membuat orang tuh terus berlanjut, membuat orang terhibur. Hmm. Kemudian dia selalu lucu dan menghibur. Dia selalu lucu dan menghibur. He always funny and Hmm. menghibur. Menghibur. Tadi ada itu kan entertain. Nah, sekarang masalahnya pilihannya mau pakai id atau pakai patodi. Pakai Pakai ed atau pakai ing. Nah, kalau pakai ing jadinya gimana? she always funny and entertaining. She always funny and entertaining. Entertaining. Ya. Aku ngeri dengan berita itu. Aku ngeri dengan berita itu. Ngeri. Tadi ada ya. Tadi ada. Ada, coba dicek. Kan yang manis. Ngeri ada loh. Aku ngeri. Ada? Nggak ada. Sorry. Nggak ada kan? Horrified ya. Horrified. Ngeri itu pakai horrified. Ini pakai Apa? ini pakai I was horrified. Nggak bisa. I was. Bisa? I was horrified with Mm-mm. the With the news. I with was. By the with news. by the By the news. news ya. I was horrified by the news. Yeah. I was horrified by the news. Oke, selanjutnya. Itu adalah berita yang mengerikan. Masih sama pakai, kalau tadi kan horrified, pakai id, sekarang pakai verb ing ya. Verb ing. Adjective ing. Jadi apa dari horrified jadi kalau dirubah jadi verb ing kok verb ing. Dirubah pakai adjective ing. Akhiran ing. Jadi apa? Horrifying. 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 Mm-mm. Itu adalah berita yang mengerikan. It's a horrifying news. It's a, Horrifying. it was Eh, horrifying news. It was horrifying news. Mm-mm. It Selanjutnya, was. aku selalu tertarik dengan musik. Aku selalu Tertarik dengan musik. I'm Mm-mm. tertarik.
I always interested with a music. I Always Hmm? interested. I've always been interested in music. Aku selalu tertarik dengan musik. I'm always Ya, been I have always been. Jadi pakai present perfect ya ini. Kalau dilihat dari rumusnya ya. I always been interested in music. Dia sedang membaca sebuah cerita yang menarik. Ini pakai apa nih? Ia sedang membaca Mhm. menariknya pakai interesting. Ya, Dia sedang membaca. He is reading Mhm. he is reading cerita. He is reading a story. Oh, he is reading he is reading a interesting story. ya. He is He reading. is Ya, reading an in- interesting story. an interesting Hmm. Oke. Selanjutnya, aku bosan menghadiri rapat. I bored I bored. bored Bukan bored. I bored Hmm. attend things. I bored. Of. Attend meet I am bored of attending meetings. Menghadiri itu attending. Attending. meeting. Hmm. Rapat ini begitu membosankan. This meeting um, this meeting very boring. This meeting so boring. This meeting so So boring. So. so boring. Mm-mm. This meeting Suaramu itu memukauku. memukau. Memukau is amazing. Apa ayo? Ya. Amazing. Mm-mm. Suaramu pakai apa? Your sound.
Your voice. Ya. Suaramu itu memukauku. Your voice amazing me. Ya, betul ya. Your voice amazing me. Matematika. Matematika adalah pelajaran yang membuatku bingung. Matematika adalah pelajaran yang membuatku bingung. Matematika is pelajaran Lesson. Matematika bahasa Inggrisnya apa? math. Math itu singkatannya. Kalau fullnya apa? Mathematics. Ya. Mathematics. Surat Anda bahasa Pelajaran tadi apa? Lesson. Lesson. Mathematics is a lesson yang membuatku bingung. Make Mana tadi begitu? Membuat sukunya pakai keep atau make. Make bisa. Makes. Mathematics is a lesson makes me confused. Coba diulang. Mathematics is a Is- lesson. Is a lesson Mm. makes me confused. Ya, betul. Mathematics is a lesson that makes me confused. Ya. That Kalau makes- sekarang matematika adalah pelajaran yang membingungkan. Matematika adalah pelajaran yang membingungkan. Mathematics is a confusing lesson. Ya, mathematics is a confusing lesson. Sentuhan ini sangat lembut dan halus. Sentuhan ini. Mm. Sentuhannya apa? Ada touch. Ya, kalau sentuhan ini jadi apa? Touching, ya, touching. Sangat lembut dan halus. This touching gitu. Apa? This touchingnya benar. This This touching. touching very lembut. Very lembut apa sih? Gentle. Lembut. Soft. Oh iya. This touching very soft and smooth. Ya, smooth ya. Ada TH-nya keluar ya. Smooth. Ya. Lukisan ini terinspirasi oleh ibuku. This thing terinspirasi. Mana terinspirasi? Ada tadi. Ayo coba cari. Inspirasi. Mana nggak ada Miss?
Chance. Inspired. Yang tadi inspired. Inspired ada kan? Tadi kamu tanya ini apa artinya? Terinspirasi ya. Sama kepada inspire. Nggak ada, Miss. Tadi bukannya kamu ada tanya. Oh iya. Inspire itu loh. Di bawahnya confused. Iya, ya. Inspire. Mm-mm. Painting inspired by my mom. Apa? This painting inspired by mom. My My mom. mother. This painting was inspired by my mother. Ibuku menginspirasi lukisan ini. Ibuku menginspirasi lukisan ini. Okay, how do you change it into English? My mother inspiring this painting. My mother. Inspiring apa tadi? Inspiring this painting. Ya, betul ya. My mother inspiring this painting. Dia memberi hadiah yang membuatku terkejut. Can you change into English? She gave me mm, 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 mm. hadiah. Hadiah, Miss Price. Give. Give. Give, bukan give. Give. Hmm. She gave me gift. Gave me, gave bentuk kedua ya. Ya, she gave me gift Hmm. yang membuatku terkejut. She gave me gift, make me shocked. He gave a gift that surprised me. Dia memberi hadiah yang membuatku terkejut. He gave me a gift. He gave me Me a a gift. gift. Ya, ada T-nya. He gave a gift that surprised me. He gave a gift that surprised me. Coba dibaca, Kak. Coba dibaca. He Coba gave diulang. Hmm? a gift that surprised me. Ya. Selanjutnya, dia memberi hadiah yang mengejutkanku. Dia memberi hadiah yang mengejutkanmu. Mengejutkanku. Mengejutkanku. He gave a gift Hmm. that's surprising me. Nah, he gave a gift that surprising me. Ya. Lampunya bersinar. Lampunya bersinar. The lamp Hmm? is shining. Shining. The lamp is shining. Ya. The lamp is shining. Pencuri itu membunuh perempuan.
How do you say change it into English? How do you change it into English? Pencuri itu membunuh perempuan. Pencuri apa? Thief. Ya, thief bacanya thief. The thief membunuh. Mm-mm. Membunuh. Nggak ada di itu ya. Nggak ada di materi. Oh, kill. Kill itu kan apa? Bunuh. Kill. Kalau membunuh apa? Tambah ed. Killing. Kalau ditambah ed kan artinya Membunuh. merasa apa? Merasa membunuh. Merasa bunuh. Kalau membunuh Killing. ya. Jadi gimana? The thief. That thief bacanya thief. That That thief kan The that- itu. thief. Mm-mm. That Membunuh killing the girl. perempuan ya. Perempuan ini perempuan dewasa, bukan perempuan anak-anak. Jadi pakai Woman. woman, the woman. Ya. The- That thief is killing the woman. Perempuan itu telah dibunuh oleh pencuri. Perempuan itu telah dibunuh. Mm-mm. Oke. Dan perempuan itu telah dibunuh oleh pencuri. That woman was killing. Kalau telah atau sudah, pakai apa itu? Kan udah belajar kan present perfect? Kayak apa? Pakai been. Have ditambah verb 3 kan. Ya, kill ya. Has killed. Ya nggak? Mm-mm. Has killed. Mm-mm. The woman has killed by thief. Apa? By thief ya. By Thief. thief. Bacanya thief. That Thief. woman has killed by thief. Cairan itu diteliti oleh profesor. Cairan itu. Itu nggak ada di materi ya. Cairan itu. The Mhm. liquid. Iya. Diteliti habis. Examined. Apa? Exam. Tested. Tested. Mm-mm. Tested. The liquid was tasted Mm-mm. by professor. By the professor. Ya. Kalau past tense itu tadi kan kamu pakai was ya. Tapi kalau present kamu bisa menggunakan the liquid is tested. Ya, atau present continuous ya. The liquid is tested by the professor. Profesor meneliti cairan itu. Profesor meneliti cairan itu. The professor testing the liquid. Gimana tadi? The professor Mm-mm. Ya, lanjut. testing the liquid. Is testing that liquid.
Saya tidak tahu kenapa hari ini saya sangat bosan. Saya tidak tahu kenapa hari ini saya sangat bosan. I don't know. Hmm? I don't know Kenapa? why Ya, hari ini. today I'm feel bored. Ya, kalau udah bored nggak usah pakai feel lagi sih sebenarnya ya. Kalau bored itu kan artinya udah merasa bosan atau merasa sangat bosan, ya Ya, kan? Jadi pakai bored aja. I'm so bored. I don't know why today I'm so bored. I'm so bored. Apakah kamu puas dengan hasilnya? Puas. Apa puas? Hmm, apakah kamu Apa? satisfied? Iya. Apakah kamu posisinya? Ya. Gimana? Do you pakai do you bisa Miss? Do you satisfied? Pakai are you. Are you satisfied with the hasil? With the result? Hmm? Coba diulang. Are you satisfied with the result? Are you satisfied with the... Ya, jadi bedanya are you sama do you. Jadi kalau do you itu digunakan ketika setelah subjek you ya disusun dengan menggunakan kata kerja. Kalau satisfied itu kan apa? Katanya apa? Kata kerja atau kata sifat? Was sifat. Sifat. Jadi nggak bisa pakai do you. Jadi yang bisa pakai do itu kalau diikuti dengan kata kerja. Kayak misalnya do you working? Bukan are you working? Itu enggak ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan do you itu harus menggunakan kata kerja. Misalnya kata kerjanya apa? Ya, pergi. Atau kalau do you go to the school? Bukan are you go to the school. Ya. Do you like mango? Bukan are you like mango? Enggak kan ya. Jadi do Ya. you seperti itu. Jadi do itu harus diikuti dengan kata kerja. Tapi kalau misalnya bukan kata kerja, misalnya kata sifat, maka menggunakan are you. Ya. Are you, misalnya tadi itu. Are you satisfied with the result? Ya. Jadi tergantung ya, diikuti dengan kata apa. Jadi setelah subjek itu digunakan kata apa gitu ya. Yes. Jadi tadi, are you satisfied with the result? Oke, selanjutnya. Paris sangat menarik. Paris sangat menarik. Menarik, interesting. Ya. Atau bisa juga pakai fascinating. Fascinating. Tadi ada kan? Ada. Paris is so fascinating. Was apa so apa-apa? Was so Is so? is so. Ya. Paris Is is so. so fascinating. Is so. Is so.
So Paris is so. So. S-O. is SO aja kan? Is so. Nih, So ya. Paris is so fascinating. Sampai sini ada kesulitan nggak? Nggak ada Miss. Ada, kayaknya sulit deh. Kayaknya ada yang sulit apa tadi? Kalau kalimatnya panjang-panjang ya. Ya karena nggak tahu bahasa Inggrisnya jadi Coba ini. Sedikit panjang. Nah, saya ketakutan karena ada ular mati di halaman saya. Hmm. Mm, 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 mm. Ketakutannya pakai apa Miss? Pakai Mm-mm. mm, Terrified. Terrified. oh terrifying. Oh terrifying ini. Terrified. Terrified. Ya, Terrified. ketakutan ini kan masih merasa ya. Dia merasa ketakutan karena ada ular mati di halaman rumahnya. Di halamannya. I feel terrified Mm-mm. because have a shake There was. Because there was. Ular mati apa? shake ular mati. That Ular shake apa? Ular apa? shake. Bukan shake, tapi snake. Ya Ya. snake. Jadi Dead snake. a dead snake. A dead. Coba diulang. Ular mati. Coba tadi diulang kalimatnya. Tadi yang depannya pakai I feel terrified bisa. Bisa? I will terrified I because will atau I feel? I feel Mm-mm. I feel terrified Mm-mm. because Mm-mm. was Iya. there was a dead snake. A dead snake. There Selanjutnya. was a dead snake on my grass On my. on my halaman Halaman apa? on my pick Apa itu? On my pick. Pick itu apa? pagi. Oh, page. Itu halaman lain ya. Itu halaman lembaran. Halaman koran. Ya, page. Tapi bukan page. Halaman. Yang dimaksud ini halaman rumah. Jadi backyard. Atau kalau kamu pakai yard aja juga bisa. Nah, tadi terus karena belakangnya kan kamu pakai was. Maka depannya juga bisa pakai was. Jadi I was terrified because there was a dead snake in my backyard. I was terrified because there was a dead snake in my backyard. Coba diulang. Can you repeat that? I was terrified because there was a dead snake on my backyard. In my backyard. Kalau on itu artinya untuk yang di permukaan ya, misalnya on the table. Kalau in itu untuk di suatu tempat yang luas. Kayak misalnya halaman kan luas. Kolam renang juga luas, jadi bisa pakai in. In my backyard. I was, diulang lagi. Repeat that again. I was terrified
because there was a dead snake in my backyard. Ya, I was terrified because there was a dead snake in my backyard. Coba selanjutnya. Candi Borobudur sungguh menakjubkan. Itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur Menakjubkan tadi ada ya. Ada di materi. ya Borobudur Temple Mm-mm. is very amazing. 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 Mm-mm. It's Selanjutnya. Mm-mm. it's one of the seven Mm-mm. mm, 7 keajaiban dunia, wonders. wonders of the world. Yeah, 7 wonders of the world. Borobudur Temple is amazing. It is one of the 7 wonders of the world. Yeah. One of the step. Selanjutnya, saya kagum. Kalau saya kagum ini artinya saya merasa kagum ya. Saya kagum dengan Stadion Old Trafford di Manchester, Inggris. Saya kagum dengan Stadion Old Trafford di Manchester, Inggris. Saya kagum. Kagum. I'm amazed. I am amazed. Ya. Saya kagum dengan Stadion Old Trafford. I am amazed by Old Trafford Stadium. Stadion apa stadion? Stadium Ya. by Old Trafford Stadium in Manchester, Inggris. England. Ya, coba complete lagi incomplete sentence. Can you repeat that? I am amazed by Old Trafford Stadium in Manchester, England. Jadi Old Trafford Stadium itu kan cuma ada satu ya di seluruh dunia dimanapun itu. Jadi menggunakan the. Jadi kalau pakai the itu artinya sudah pasti yang itu gitu ya. Tempatnya itu udah pasti yang itu gitu ya. Jadi pakainya kalau nggak kamu pakai I am atau pakai I was juga bisa ya. I was amazed by the Old Trafford Stadium in Manchester, England. Ya, coba diulang. Trans. I was amazed by Old Trafford Stadium in Manchester, England. Ada yang kurang? The. Ya. The di mana? Old. Sebelum old itu ada the. Tadi aku udah jelasin. Ya, by the Kenapa digunakan the? Karena Old Trafford Stadium in Manchester, England kan cuma ada satu. Sama seperti matahari. Matahari kan cuma ada satu. Jadi pakainya the sun. Bulan cuma ada satu. Jadi pakainya the moon. Jadi semua yang adanya satu itu pakainya the di depannya. Artinya cuma yang itu. Maksudnya udah pasti nih ya mataharinya kan
Cuma satu. Jadi lebih spesifik. Jadi, I was amazed by the Old Trafford Stadium in Manchester, England. Can you repeat that? I was amazed by the Old Trafford Stadium in Manchester, England. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya. Perkemahan bahasa Inggrisnya terasa menarik. Perkemahan bahasa Inggrisnya terasa menarik. Perkemahan bahasa Inggrisnya terasa menarik. Maksudnya perkemahan bahasa Inggrisnya terasa menarik. Ayo. Bukan The perkemahan bahasa Inggrisnya terasa menarik, beda kan? Konotasi. perkemahan. Oh, the English Perkemahan apa perkemahan? camp. Mm-mm. The English camp Ya, felt interesting. is exciting. Menariknya itu sangat itu ya. Exciting, sangat menarik gitu ya. Bisa menggunakan excite ya. Kalau excite tadi itu bisa artinya selain terlalu gembira, tapi bisa juga digunakan menarik ya. Menarik seperti ini bisa menggunakan exciting. Mengendarai sepeda tidak terasa melelahkan. Mengendarai sepeda tidak terasa melelahkan. Riding a bicycle. Mengendarai apa? Reading. Bukan reading. Reading artinya membaca. Riding. Ya, riding. Riding a bicycle Mm-mm. is not tiring. Riding a bicycle It's is not not tiring. tiring. Ya, betul ya. Riding a bicycle is not tiring. Teori Helmholtz sangat membingungkan. Teori Helmholtz sangat membingungkan. Teori apa? Teori juga. Teori sama. The Teori pakai H tapi ya. theory. Ya. Membingungkan. The Helmholtz theory Mm-mm. terasa membingungkan. Feel confusing. Ya, confusing-nya benar-benar. Coba incomplete sentence. The Helmholtz theory Mm-mm. sangat Sangat apa? very Mm-mm. confusing. Ya, Helmholtz theory is very confusing. Sampai sini kamu ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Bingung ya? Bingung. Panjang-panjang. Panjang-panjang bingung. Kalau pendek-pendek udah lancar ya? Lumayan, Miss. Udah ya. Udah mengerti ya? Oh ya, terus kan hari ini kamu udah pertemuan yang ke-8 ya? Ya, Ada rencana mau melanjutkan? boleh, Miss. Mulainya kapan, Miss? Awal September. Tapi itu yang sendiri-sendiri ya? Iya, Solo. 60 menit. 1 Nah, jam. untuk jadwalnya kamu mau hari apa? Biar sekalian nih. Jadwalnya
Seminggu sama Miss 2 kali berarti kan? Sama. Seminggu Mau 2 di jam kali. berapa? 1 jam, jam 8 sampai jam 9 gitu aja Miss. Jam 8 sampai jam 9. Itu udah penuh ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ada? Mau Jumat. Jumat boleh? Jadi jam 8.40 ya? Oh, mulainya 8.40. Iya, 8.40. Jumat, sebentar. Kak, siapa namanya ya? Adila. Ya. Jumat sama apa? Sabtu jam 8 ya? Mau nggak Sabtu atau Minggu? Minggu aja Miss. Minggu ya. Oke, kalau gitu. Nanti aku invite ke grup ya. Oke Miss. Oke, thank you, Kak. Thank you Miss. Have a good night. Bye.